Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Sofyan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Mondoan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran dari aksi nyata ini adalah CGP dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah calon guru penggerak. Adapun studi kasus yang saya angkat adalah pada awal tahun pelajaran, sekolah akan mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan berupa pembangunan ruang praktek siswa. Hal tersebut membuat kepala sekolah merasa bahagia karena sudah sejak lama mengharapkan adanya ruang praktek siswa yang baru. Untuk merealisasikan bantuan tersebut, salah satu syaratnya adalah sekolah harus menyediakan tanah kosong seluas ruang praktek yang akan dibangun. Sekolah memang memiliki lahan kosong, akan tetapi lahan tersebut biasanya dipakai murid untuk berolahraga. Dilema muncul pada diri kepala sekolah, apakah merelakan lahan yang kosong untuk membangun ruang praktek karena memang sekolah kekurangan ruang praktek, dengan konsekuensi lahan olahraga murid terkurangi. Atau kepala sekolah menolak bantuan agar lahan olahraga murid masih bisa dipergunakan. Analisa studi kasus. Paradigma yang digunakan adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Ketika kepala sekolah menyetujui bantuan pembangunan ruang praktek siswa, otomatis lahan untuk olahraga berkurang. Itu adalah efek jangka pendek. Akan tetapi, untuk jangka panjang, sekolah juga memerlukan adanya ruang praktek siswa yang baru untuk menampung praktek siswa. Karena sekolah kami adalah sekolah kejuruan yang pasti memerlukan kegiatan praktek yang banyak. Untuk 9 prinsip pengambilan keputusan, yang pertama adalah mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu, yaitu jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang terlibat adalah kepala sekolah, tim manajemen sekolah, dan Kementerian Pendidikan yang memberikan bantuan. Kemudian yang ketiga adalah kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Ya, fakta-faktanya adalah bantuan dari pemerintah sangat dibutuhkan. Yang kedua, sekolah butuh ruang praktek siswa. Dan yang ketiga, murid butuh lahan olahraga. Untuk prinsip pengambilan keputusan yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang pertama, untuk uji legal. Dalam kasus itu, tidak ada pelanggaran hukum. Untuk yang kedua adalah uji regulasi. Kepala sekolah berusaha mencukupi kebutuhan murid dalam berolahraga maupun praktek. Yang ketiga adalah uji intuisi. Dalam kasus itu tidak ada yang salah karena kepala sekolah berusaha memenuhi kebutuhan seluruh murid. Yang keempat adalah uji publikasi. Jika dipublikasikan kasus ini, kepala sekolah akan merasa tidak nyaman karena dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan institusi dengan mudah. Dan yang kelima adalah uji panutan. Di sini, kepala sekolah akan memutuskan menerima bantuan dengan tetap menyediakan lahan olahraga meskipun tidak seluas yang ada saat ini. Prinsip pengambilan keputusan yang kelima adalah pengujian paradigma benar dan benar. Pada kasus ini, kepala sekolah menginginkan agar bisa memiliki ruang praktek siswa yang baru, agar pembelajaran praktek bisa lebih nyaman dilaksanakan. Akan tetapi, kepala sekolah juga menginginkan lahan untuk olahraga tetap luas. Prinsip yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Dalam kasus ini, kepala sekolah melaksanakan prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking, yang mana kepala sekolah mengharapkan semua kebutuhan murid terpenuhi. Prinsip yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Dalam hal ini, kepala sekolah bisa berkonsultasi dengan pemerintah
kemudian mengajukan permohonan agar lapangan dekat sekolah bisa dipergunakan untuk olahraga anak-anak. Prinsip yang ke-8 adalah buat keputusan. Akhirnya kepala sekolah setuju untuk menerima bantuan berupa ruang praktek siswa. Dan kegiatan olahraga berskala kecil bisa dilaksanakan dengan lahan yang tersedia. Kemudian untuk olahraga berskala besar bisa di lapangan desa. Prinsip yang ke-9 atau prinsip yang terakhir adalah lihat lagi keputusan itu lalu refleksikan. Melihat keputusan kepala sekolah yang bersedia menerima bantuan ruang praktek siswa dan meminta izin menggunakan lapangan desa untuk olahraga anak-anak, bahwa dalam mengambil keputusan, kepala sekolah menjadikan kebutuhan murid sebagai pertimbangan utama. Demikian Bapak Ibu, aksi nyata saya terkait modul 3.1. Semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk semua kesalahan. Tetap semangat, tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.